Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di MongoDB. Nah, kali ini kita akan memulai coding untuk pertama kali. Jadi implementasi dari MongoDB ini kita jalankan di menggunakan PHP. Semua referensi ini berasal dari PHP manual ya, di set PHP. Jadi Anda bisa lihat sendiri. Jadi Anda juga bisa membaca dari PPT saya atau langsung menuju ke PHP manualnya. Nah, ini adalah driver yang ada yang akan kita pakai. Ingat, sudah ada yang duplicate ya. Jadi kita menggunakan dokumentasi yang terbaru. Jadi saya rasa ini lebih yang terbaru ya. Jadi lebih terbaru. Jadi ada yang duplicate. Nah, ini untuk PHP drivernya Anda bisa ngambil dari ini, dari BCL ini, jadi PECL php.net. Kemudian untuk koneksinya, jadi untuk penggunaannya, jadi Anda bisa menggunakan MongoDB driver ya. Oke ya, seterusnya untuk requirement-nya minimal pakai PHP 5.5 ya, jadi untuk yang kompatibel dengan MongoDB ini 5.5 dan disarankan menggunakan CPU 64 bit. Kalau 32 bit sebenarnya nggak apa-apa ya. Cuman nanti ketika melakukan pembacaan jumlah bit pada integer itu 64 bukan 32. Jadi Anda harus hati-hati. Jadi bukan 32 tapi tetap 64. Jadi Anda harus menggunakan variabel int 64. Jadi bukan int 32 karena di driver dari PHP Mongo itu tidak ada int 32, adanya int 64. Kemudian untuk instalasi driver Anda bisa download di PECL ini php.net package MongoDB. Ada beberapa versi. Nah, Anda pilih aja yang kompatibel dengan PHP Anda. Setelah itu ya, jadi ini saya coba klik ya. Setelah ini saya coba klik. Nah, akan ada banyak versi, pilih yang stable. Kemudian setelah itu Anda zip, kemudian Anda buka dan Anda hanya ngambil file, satu buah file namanya php_mongodb.dll. Anda letakkan di PHP Anda. Jadi di PHP itu ada folder ext extension, nanti Anda letakkan di situ. Nah, ini sebagai contoh. Ini adalah beberapa versi driver ya, driver untuk MongoDB dari PHP. Ada versi 175, 174, 173, 172 dan seterusnya. Pilih yang stable. 175 itu ada yang stable. Anda nggak apa ngambil itu. Ini rilis terbaru Juli tanggal 8 kemarin, jadi persis kemarin itu ada yang versi stable. Anda nggak apa ambil yang itu. Yang 18 ini masih beta ya, beta 1 dan beta 2. Ini unstable, jangan dipakai, jadi pakai yang itu. Atau Anda pakai yang versi bawahnya 174. Pokoknya Anda ambil mana yang kompatibel dengan PHP versi yang Anda install. Kemudian setelah itu ya Anda letakkan, jadi setelah di-download, saya coba download ini target ini kalau yang di Windows ya, Windows 1 saya coba 175. Oke. Kemudian pilih aja yang ini, ada pilihan 64 yang non thread safe sama yang thread safe. Jadi pemrograman zaman sekarang ini sebenarnya bukan zaman sekarang ya, sejak zaman dulu ini memungkinkan untuk membuat multi-thread di dalam coding. Jadi ada multitask atau multi-thread ya. Nah, ini ada yang non-safe dan ada yang thread safe. Jadi pilih aja yang thread safe ini, thread safe x64. Oke, bentuknya adalah zip, jadi saya letakkan di download. Oke. Nah, kemudian Anda buka ya. Nah, di sini ada PHP MongoDB
DB lib. Ini Anda copy, kemudian letakkan di PHP Anda. Ini saya menginstal PHP. Jadi PHP ini sebenarnya nggak saya install, ya hanya saya deploy atau saya ekstrak di C.2 PHP. Jadi sini nggak ada Apache-nya, cuma hanya ada PHP aja. Karena ini versi development ya. Kemudian letakkan di ext ini. Nah, contohnya sini saya meletakkan PHP MongoDB, hanya ini aja. Nah, setelah saya letakkan di folder ext di dalam PHP Anda cari PHP ini. Nah, ini contohnya PHP. Kalau nggak menemu, ya maka Anda harus berada di C sini, kemudian cari PHP titik ini. Nah, oke ya, Anda cari di sini. Agak lama ya, langsung aja ke sini. Toh kita nanti insya Allah akan ketemu di mana PHP ininya. Kemudian Anda double klik dan Anda cari di mana extension berada, ext. Jadi extension berada, konfigurasi untuk ext. Banyak banget ya, nah, ini. Jadi ext ada di ext. Jadi benar kan ya? Jadi di PHP kemudian subfoldernya adalah ext. Nah, di dalam ext itu Anda cari lagi ke bawah tempat extension dan Anda tambahkan. Tentunya nggak ada, jadi Anda harus menambahkan sendiri extension sama dengan php underscore mongodb.dll. Nah, setelah itu Anda save ya. Ini saya nggak perlu nge-save karena sudah ada, tapi kalau Anda harus nge-save ya. Nah, setelah konfigurasi, file konfigurasi ada dan kemudian library-nya itu juga sudah ada di ext. Berikutnya adalah Anda ikuti instruksinya. Ketika sudah, maka sekarang Anda bisa melakukan pemrograman. Jadi ada beberapa cara untuk melakukan pemrograman. Bisa menggunakan Mongo client. Jadi di PHP itu Anda ada kelas namanya Mongo client. Itu bisa Anda pakai, tapi itu sudah deprecate. Dan sekarang cenderung menggunakan PHP lib ya. Jadi PHP lib ini baru yang tidak deprecate. Jadi Anda bisa menggunakan itu untuk API. Nah, untuk menginstal untuk mengambil PHP lib ini Anda gunakan Composer ya. Jadi gunakan Composer. Composer ini Anda bisa download di situs get composer org download ini ya. Jadi Anda bisa download itu. Atau kalau di laptop Anda itu ada Git ya, Anda juga bisa langsung. Jadi Anda bisa langsung pakai Git juga bisa. Jadi Anda download pakai Git. Jadi kalau di komputer Anda sudah terbiasa pakai Git, nah Anda bisa menggunakan Git itu. Oke, ini adalah Git Composer ya. Kemudian Anda download ini, oke, gitu aja sudah download, ya sudah. Kemudian Anda install, oke, sudah. Nah, setelah Anda install selesai ya, kemudian Anda pakai Git aja. Jadi Anda bisa menggunakan Git. Nanti Git itu kalau sudah jalan itu nanti seperti ini Git. Aduh lama ya, maaf ya. Nah, ini ada Git bash. Nah, Anda bisa memakai ini. Saya ada di Anda bisa masuk ke, misalkan saya bikin folder baru Git cd kita, nah, nanti Anda bisa memanggil Composer ya, perintahnya dari Git. Jadi Composer require mongodb, Composer require mongodb. Oke, hanya gini aja. Anda kan sudah berada di folder khusus itu ya. Ini Anda dapatkan. Ini akan ada proses berikutnya. Ini saya tadi sudah mencoba untuk dijalankan di RS, tapi saya nggak pakai Git, pakai command prompt langsung. Perhatikan ini saya ada di folder RS, Composer, thread, ini sudah jadi ya. Nah, ini nanti jadinya seperti ini. Nah, di sini di dalam RS itu ada auto load.
ya, ada file namanya autoload. Ini yang akan kita ambil ya, kita akan baca itu. Oke. Nah, jadi nanti contoh nanti ketika jalan akan seperti ini, dan di dalam folder ini ada 3 file, yaitu composer.json, composer.log, dan folder vendor. Ya, jadi komposer ini maaf ya nggak kelihatan ya. Jadi ada RS ya, maaf ya. Ada composer.json, composer.log, dan ada vendor. Oke ya. Nah, kemudian cara untuk menggunakannya, ini Anda tinggal memanggil library-nya dari vendor autoload.php. Jadi misalkan Anda bikin di sini ya. Bikin sini, oke. Saya coba, ini saya git sudah jadi ya. Git sudah jadi, saya nyoba ke masuk sini aja ya. Sini bikin file. Ada enggak ya? Saya sudah install VS Code belum ya? Oh, ternyata saya nggak install VS Code. Saya nggak punya apa-apa di sini ya. Adanya WordPad ya. Sudah pakai WordPad aja lah. WordPad buat gini bisa nggak ya? Oh, nggak mau keluar ya. Ctrl Z. Nah, sudah keluar. Oke, coba sih. Apa? WordPad test.php. Oke. Ternyata nggak bisa. Kita echo kosong ya. Kita bikin sesuatu yang kosong, dimasukkan ke test.php. Oke. Itu ada ya. Maaf, ini di kita ya, di kita. Nah, ini. Jadi ada test.php. Nah, kemudian coba WordPad ya, WordPad, kemudian test.php. Oke. Nah, ini adalah file test.php. Oke. Nah, dari sini kita ikuti instruksinya, yaitu ini PHP ya, $. Jadi begini PHP, kemudian require vendor autoload. Oke, kita ikuti aja require, kemudian vendor, dan kemudian autoload PHP. Oke ya. Kemudian setelah itu nanti akan ada instruksi berikutnya. Jadi penggunaan kayak klien, MongoDB klien. Jadi ini bukan Mongo klien, tapi menggunakan MongoDB kemudian pada kelas klien. Jadi ini ada kelas MongoDB, ini adalah package-nya. Jadi package MongoDB, di dalam package MongoDB ini ada kelas namanya klien. Nah, file autoload PHP digunakan untuk menyiapkan kelas-kelas terkait yang akan digunakan. Contoh kelasnya adalah kelas klien yang tadi kita sebutkan ya, kemudian kelas database, dan ada lagi kelas collection. Maaf. Nah, kita pakai kelas klien. Kelas klien ini dipanggil dengan memasukkan argumen. Untuk konstruktornya nanti adalah MongoDB.2 localhost. Jadi koneksi untuk masuk ke MongoDB. Saya cek MongoDB saya sudah nyala atau belum. Oke. Nyala ya. Ini adalah nyala. Oke, MongoDB saya nyala. Jadi ini asumsinya sudah menginstal MongoDB. Ya, jadi asumsinya mahasiswa sudah menginstal MongoDB. Kemudian setelah itu oke, ini sudah ya. Nanti kita setelah itu kita panggil aja ya MongoDB. Nah, sini kita mulai memanggil objek koneksi pertama, klien ya, sama dengan new. Ini adalah objek koneksi pertama, sama dengan new MongoDB ya. Ini adalah package-nya, dan kemudian klien. Nah, ini adalah kelasnya, dan ini parameter untuk
konstruktor pada kelasnya. Kita masukkan aja, yaitu lokasinya di MongoDB, kemudian localhost pada port berapa ini, 27.017 ya. Jadi MongoDB localhost pada port 27.000 berapa tadi itu, 17. Oke. Sudah selesai. Maaf ya, keliru, 17, portnya 17. Oke. Kita coba di sini ini masuk ke database. Ini databasenya demo. Databasenya demo. Saya nggak tahu databasenya apa yang ada di sana. Saya ingin tahu. Show DBS. Ada database sekolah, toko. Saya nggak tahu toko itu isinya apa. Kita lihat aja show collections. Oke, ada artikel pengguna. Kita pakai ini aja ya. Kita pakai toko ini. Nah, kita bisa menggunakan database toko. Oke. Dolar apa namanya tadi itu ya? Dolar DB saya sembarang aja namanya ngawur, sama dengan dolar klien. Ini namanya bebas ya, ada pakai orang Indonesia pakai klien gitu, klien ya sembarang, kemudian klien dan memanggil apa itu, contohnya pengguna ya, db.pengguna.find. Oke, ini ada banyak banget, jangan pakai ini kebanyakan. Kita pakai db.sales.find. Nah, ini aja, ini yang lebih sedikit ya. Jadi sales, penjualan. Kita pakai sales saja. Jadi collection yang kita pakai adalah sales. Jadi ini DB saya adalah tapi toko. Kemudian untuk koleksinya, untuk koleksi sama dengan dolar DB saya sales ya. Nah, sudah gitu aja. Sales itu kita telah mendapatkan toko. Ini dicoba untuk memasukkan penjualan baru. Kita coba melakukan operasi apa namanya itu, operasi insert ya, koleksi insert one, bisa insert one, bisa insert many, kan sudah pernah ya kita coba insert many di PPT sebelumnya. Pengguna ya, jadi ada item, price, quantity, date-nya dikosongin aja ya. Jadi item atau item price saja supaya lebih, item dan harga. Jadi item, jadi pakai array ya. Jadi item, kemudian harga. Item, maaf pakai double petik ya, pakai petik bisa. Petik ini case sensitif. Item, kemudian harga apa ya, ABCDF GHIJ KLM aja, KLM. Kemudian apa lagi, bukan brewery ya, price-nya misalkan 1.200 misal. Oke. Nanti kalau ada error nggak apa-apa ya, itu bagus ya. Oke. Ya sudah sebenarnya. Ini untuk menampilkan pesan aja, echo inserted with dengan
ID objek atau ID dokumen berapa itu $result. Gimana kita ngambilnya? Itu get inserted ID ya, get inserted ID. Get G nya pakai kecil, B nya besar, inserted ID. Oke, kita coba itu aja. Oke, sudah saya simpan. Kemudian setelah itu kita coba untuk nggak bisa. Kita bikin baru aja lagi ke DTY2. CD tadi di kita ya. Ada tes. Jadi PHP main F tes. Oke, kita coba. Jadi kita telah masukkan ID. Jadi ini berhasil ya. Jadi menggunakan PHP. Ini kita pakai PHP command line. Jadi ada PHP command line. PHP command line. Oke, jadi ini ada PHP command line. Jadi PHP command line itu PHP yang nggak harus di running dari web server, contohnya Apache atau Nging ya. Kita bisa pakai itu. Cara yang cepat saya rasa. Baiklah, itu untuk insert. Dan sebenarnya di sini ada lagi banyak. Kalau ini enggak, Anda pakai PHP yang di kuliah itu. Ini kan saya tadi mengenalkan yang metode baru ya. Kenapa saya mengenalkan metode ini ya? Karena ini kan mungkin di kuliah nggak diajarkan. Jadi saya tambahkan ini. Tetapi yang di kuliah itu ada mata kuliah PHP ya, itu pakai aja ini. Sama persis dengan yang di PHP ini ya. Nanti akan muncul di browser Anda. Oke. Selamat mencoba. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.